warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo Sobat Kama, kembali lagi dengan bincang-bincang kita nih yang pertama. Kali ini kita bakal bincang-bincang, sebelumnya kenalin dulu ya. Dan aku Eli dari Fakultas Psikologi angkatan 2022. Dan kali ini nggak cuma sendirian nih teman-teman. Jadi kali ini bakal ada dari temanku. Ada siapa nih? Boleh dong? Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, aku Adiaksa Wahyudiatmika, biasa dipanggil Aksa, dari program Studi Teknologi Pangan angkatan 2022. Oke, halo, salam kenal Mas Adya. Oke, aku panggilnya apa nih? Panggil aja Aksa. Aksa, Ya. Tekpang ya? Iya betul. Oke, Mas Aksa dari Ya, Tekpang. Kamu tanya dulu kali ya, kesibukannya apa nih? Oke, untuk kesibukan aku saat ini tuh tentu yang pertama fokus untuk kuliah ya, karena yang pertama emang akademik. Kemudian yang kedua aku join di organisasi himpunan di mana aku jadi kepala bidang dari sosial masyarakat. Kemudian saat itu aku sibuk di berbagai perlombaan. Terus aku juga saat ini juga sedang join di beberapa panitia juga. Oh, banyak banget ya kesibukan Mas. Wah, Iya, lumayan. ini patut dicontoh juga nih sama teman semuanya gitu. Oke, ada yang ikonik nih teman-teman buat pembicara kita pada kali ini. Ada apa? Oke, mungkin teman-teman bakal agak terheran-heran gitu ya. Mungkin boleh dong Mas berdiri sebentar gitu ya. Oke. Oke, nah ini teman-teman ada Merdeka Belajar gitu ya. Mungkin boleh di zoom juga nih buat teman-teman kamera. Oke, Merdeka Belajar, boleh duduk lagi Iya. Mas ya? Oke, Mas mau tanya nih, kan Mas udah pakai baju yang ikonik banget gitu ya, yang sama mungkin teman-teman juga udah tahu banget dan Iya. familiar banget gitu ya tentang Merdeka Belajar. Nah, boleh dong dikasih penjelasannya, apa sih itu? Gitu. Oke, ini baju merupakan baju yang sangat memorable juga buat aku, di mana baju ini aku dapetin waktu aku ikut temu KIP 2024 kemarin di Jakarta pada tanggal 1 sampai 4 Mei. Temu KIP tanggal 1 sampai 4. di mana tuh? Oke, jadi kegiatan temu nasional KIP itu kemarin diadakan di Senayan, Jakarta. Oh, di Senayan. Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu juga ini hal menarik juga nih. Kalau misalnya temu-temu gitu tuh ngapain aja sih sebenarnya? Oke, jadi kemarin itu alhamdulillah juga jadi delegasi Undip buat perwakilan itu, karena kegiatan temu nasional KIP ini diambil hanya satu di tiap univ di seluruh Indonesia. Satu Jadi, tiap univ Iya, gitu ya. emang benar-benar dicari dari mahasiswa yang berprestasi di masing-masing univ gitu. Oke, pantas teman-teman nggak salah karena tadi kesibukannya udah brebet-brebet gitu ya, udah banyak banget gitu. Jadi pantas aja kalau misalnya Mas Aksa ini memang diambil gitu ya ke Jakarta kemarin gitu ya. Oke, nah kemarin itu kalau misalnya yang diselenggarakan di Senayan itu ngapain aja dan membahas apa aja gitu Mas? Oke, jadi selama 4 hari itu pastinya kita nggak hanya cuma duduk aja diem cuma dengerin materi, itu enggak. Jadi yang pasti yang pertama itu kita dikumpulin oleh mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa di seluruh Indonesia itu. Kita di sana yang pertama kita saling bertukar pikiran, di mana kita sama-sama membawa nama KIP kuliah, di mana kita sebagai mahasiswa KIP kita harus bisa menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan dengan teman-teman lainnya. Kita harus bisa menunjukkan nih bahwasanya kita mahasiswa KIP kita harus juga memiliki privilege yang lebih, karena kita udah dibantu oleh pemerintah, di mana kita bisa untuk mengembangkan apa yang sudah diberikan untuk menjadi lebih baik tentunya. Kemudian kita di sana dibekali oleh materi-materi yang luar biasa dari Puslabdi, Kemendikbud RI. Terus kita juga di sana disuruh untuk mengikuti kegiatan suatu rebu komunitas bersama Mas Menteri. Nah, di Makarim, di mana kita disatukan oleh komunitas-komunitas belajar lainnya. Kemudian di hari ketiga kita diajak untuk mengikuti kegiatan Hardiknas, puncak Hari Pendidikan Nasional di GBK. Berarti sempat upacara di sana gitu ya? Iya betul. Wah, menarik banget. Dan itu kalau boleh tahu pesertanya berapa orang sih Mas? Waktu kegiatan temu KIP itu, waktu kegiatan temu KIP itu sebanyak 150 mahasiswa berprestasi di seluruh Indonesia. Berarti seluruh Indonesia tuh Iya, ada betul. di Dari situ Sabang gitu sampai ya? Merauke. Oke, kalau saya boleh nih Mas, sebutin 5 nama orang yang Mas kenal dan dari mana aja? Waduh. Ini langsung ya teman-teman.
Mungkin aku sebutin teman-temanku yang deket aja ya. Yang pertama itu ada teman sekamarku namanya Fadli Kurnia, itu dari Universitas Muslim Makassar, dari Makassar. Kemudian yang kedua ada Habibi dari Banten, kemudian ada Anggi dari Bandung, kemudian aku sebutin yang Semarang juga deh. Itu ada Leni dari Universitas Negeri Semarang sama Gina dari Politeknik Negeri Semarang. Hafal semuanya ya. Mungkin nanti sebenarnya nggak hafal semua sih, emang cuma beberapa doang karena kalau dikasih waktu 4 hari buat hafal teman-teman dari satu mereka itu agak PR juga. Oke. Mungkin nanti teman-teman yang kesebut gitu ya namanya boleh buat komen gitu ya di kolom komentar gitu. Langsung aja. Oke, nah mungkin boleh dong Mas, kayak tadi kan Mas juga membahas beberapa materi gitu ya yang disampaikan. Kalau misalnya boleh tahu itu 4 hari materinya ngapain aja gitu? Oke, jadi materi pertama itu kita ada dari Puslabdik dan juga dari Sekretariat Jenderal Kemendikbud RI, di mana kita itu pertama diberi penjelasan dulu terkait apa sih itu KIP, terus privilege sebagai anak KIP itu apa yang harus kita lakuin sebagai mahasiswa KIP tentunya, dan kendala-kendala apa yang sedang dihadapi oleh beberapa mahasiswa khususnya atau di beberapa kampus yang sedang dihadapi. Selain itu kita juga diberikan materi tentang bagaimana sih pentingnya belajar, terutama bagi masa depan saat ini, dan dari manfaat itu kita bisa kembangin nih bersama teman-teman yang lain. Kemarin yang kita temukan waktu temu nasional itu, kita saling bertukar pikiran bersama tentang pentingnya pendidikan saat ini bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia. Emang kalau misalnya boleh tahu nih, karena mungkin ini jadi peserta nasional juga ya, pendidikan menurut Mas Aksa itu apa sih? Waduh, pembahasannya udah mulai berat ya. Betul. Jadi pendidikan itu menurut aku adalah suatu kunci penting bagi kita, terutama generasi muda ya, karena kita kan calon generasi emas, terutama tahun 2045, di mana kita udah dipersiapkan untuk memimpin bangsa ini, bangsa Indonesia, di mana masa depan bangsa Indonesia itu ada di tangan kita saat ini gitu. Sehingga ya yang bisa diupayakan yaitu dari generasi muda saat ini, bagaimana kita untuk bisa lebih maju melalui pendidikan ini, kita belajar bagaimana menjadi seorang leader untuk ke depan nanti, karena kita akan menggantikan para pejabat-pejabat yang sudah ada saat ini gitu. Oke. Berarti emang bener-bener pasti mind blowing banget ya waktu kemarin ke sana. Nah, kira-kira hal apa sih yang Mas baru dapatkan waktu kemarin ke sana gitu? Tentunya banyak hal-hal yang menarik dan juga lucu waktu aku dapetin kemarin ya. Sebagai contoh, yang pertama itu aku pertama kalinya buat naik pesawat. Oke. Ya, jadi waktu kemarin itu pulang pergi aku naik pesawat, dan itu benar-benar full gratis karena diberikan akomodasi dari pusat langsung gitu. Kemudian itu kita bisa berkenalan dengan teman-teman satu Indonesia khususnya, karena itu merupakan hal yang penting bagaimana kita bisa buat untuk menjalin suatu relasi lebih, karena relasi ini terbentuk dari teman-teman seluruh Indonesia tentunya gitu. Kita bisa saling belajar bersama walaupun kita dengan background atau latar belakang yang berbeda gitu, tetap kita memiliki visi yang sama gitu. Oke. Nah, kalau misalnya dari materi yang kemarin nih, ada nggak sih titipan kayak dari pusat gitu untuk teman-teman gitu? Mungkin aku nanti materi aja tentang terkait KIP, di mana ditujukan bagi mahasiswa penerima KIP di seluruh Indonesia, di mana kita sebagai mahasiswa KIP kita harus bisa memanfaatkan wadah ini dengan baik, di mana kita bisa memberikan kontribusi nyata bukan hanya bagi diri sendiri, kita harus bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat, kemudian bagi kampus dan juga bagi lingkungan sekitar. Nah, kita upayakan nih KIP itu sebagai bekal buat kita menjadi pribadi yang lebih baik, meningkatkan value kita, di mana kita di perkuliahan kita harus bisa meningkatkan diri kita lebih baik lagi. Karena apa? Dengan KIP kita harus bisa menjadi diri, mencontohkan kepada masyarakat nih, kita dibiayai oleh pemerintah, diberikan bantuan dana, di mana kita harus bisa menggunakannya menjadi lebih baik gitu.
betul banget teman-teman, tadi yang disampaikan sama Mas Aksa juga udah ngena banget gitu ya Mas. Nah ngomong-ngomong soal yang tadi nih, denger-denger juga nih kalau nggak salah Mas Aksa nih kepilih jadi apa Mas? Duta apa? Duta KIP Nasional. Dari di Jawa Tengah ya? Atau di wilayah mana nih? Jadi kalau kemarin tuh emang kita perwakilan di sana itu udah ditetapkan menjadi perwakilan masing-masing duta dari kampus. Kemudian juga di sana tuh dipilih untuk beberapa perwakilan duta di tiap-tiap wilayah gitu. Nah kebetulan untuk wilayah Jawa itu ada 2 dari temanku, satu IPB sama aku dari UNDIP ini. Oh jadi Jawa ini dibagi jadi yang Jawa Barat sama Jawa Tengah gitu ya untuk koordinasi sendiri atau Iya, gimana? gitu. Oh I see, paham. Kayak nggak salah ya berarti tadi kenapa Mas Aksa yang ditunjuk gitu ya jadi yang perwakilan buat ke nasional, karena memang sudah menorehkan prestasi yang banyak sekali nih teman-teman, dan pastinya bisa juga memotivasi gitu ya. Nah mungkin lagi nih Mas, kan kemarin sempet yang booming gitu ya. Nah ada nggak sih kayak dari Mas sendiri buat kayak etika yang harusnya dimiliki gitu untuk teman-teman gitu? Mungkin boleh. Oke, mungkin beberapa belakangan ini memang sedang dimarakkan oleh kasus-kasus yang sedang viral. Nah, mungkin bagaimana kita menyikapinya? Sebenarnya yang pertama itu kita harus sadar sebagai mahasiswa penerima bantuan, misalnya KIP kuliah, di mana kan bantuan ini memang diperuntukkan bagi mahasiswa-mahasiswa yang kurang mampu. Nah, kita harus sadari bahwasannya dari beasiswa KIP ini kita harus bisa menjadi cerminan bagi mahasiswa-mahasiswa lain, bahwasannya kita udah diberi bantuan. Seenggaknya kita memberikan contoh, bukan memberikan suatu gaya hidup yang emang dikata masyarakat tuh kayak hedon gitu, jangan. Kemudian kita malah jadikan beasiswa ini sebagai acuan buat kita untuk meningkatkan value kita. Gimana kita tunjukkanlah prestasi kita yang lebih baik pada masyarakat. Buktikan bahwasanya kita itu diberi bantuan, tetapi kita memiliki prestasi yang unggul gitu. Berarti lebih baik kita banyakin prestasi Iya, gitu betul. ya Mas. Oke, Tunjukkan Mas. prestasi gitu. Bener banget. Nah mungkin aku mau tanya juga nih, kan tadi sempat menyenggol soal prestasi. Kalau misalnya dari Mas Aksa sendiri, setuju nggak sih Mas kalau misalnya teman-teman KIPK ini memang harus memiliki personal branding yang bagus gitu? Setuju banget, karena emang syarat dari KIP juga kan adalah wadah bagi mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi yang bisa kita kasih tunjuk ke halayak media gitu. Jadi kalau misalnya abis menang lomba, posting aja gitu nggak apa-apa ya? Posting aja, entah itu mungkin teman-teman dibilang kayak apa sih dikit-dikit kayak posting sesuatu pencapaian di media sosial, tapi di sisi lain itu merupakan suatu kegiatan buat personal branding dari diri kita. Wah, nah gitu bener banget yang disampaikan oleh Mas Aksa gitu ya. Kita juga udah nggak usah minder-minder soal kalau misalnya, aduh aku takut banget nih buat bangun personal branding di Instagram, takut kena kasus atau apa gitu, nggak apa-apa teman-teman. Tapi yang pasti digunakan aja Instagramnya dengan bijak, jangan sampai yang berlebihan gitu ya Mas, betul. karena kalau bisa berlebihan juga agak gimana gitu ya Mas ya. Oke, nah sekarang buat mahasiswa KIPK di Undip sendiri nih Mas, ada nggak sih harapan buat teman-teman mahasiswa yang ada di Undip sendiri? Oke, mungkin kalau dari aku harapan buat mahasiswa teman-teman semuanya dan penerima KIP di Universitas Diponegoro, jadikanlah beasiswa KIP ini sebagai wadah buat kalian bertumbuh selama di perkuliahan, buktikan kepada orang tua, masyarakat, teman sekitar, dan juga kampus dan juga pemerintah bahwasanya kita tuh bisa lebih mengembangkan diri kita lebih baik lagi. Kita tunjukkan prestasi-prestasi terbaik dari diri kita, bahwasanya kita tuh sebagai mahasiswa kurang mampu dipilih dan diberikan suatu kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Itu sebenarnya kita tuh layak dan kita juga punya prestasi-prestasi yang ternyata tuh bisa membanggakan bagi diri kita sendiri maupun buat lingkungan sekitar gitu. Oke, nah pas banget dan nyampe banget gitu ya pesannya. Nah Mas, dalam waktu dekat ini kan bakal ada pengumuman dari UTBK gitu ya. Betul. Nah, dari beberapa teman-teman kita mungkin ada yang kayak, aduh kayaknya aku takut banget nih buat nunggu pengumuman UTBK. Nah kalau misalnya nanti nggak lolos atau gimana gitu. Ada nggak sih Mas kayak pesan-pesan gitu buat mereka-mereka yang mungkin pengen banget kuliah tapi ternyata mereka tuh sebenarnya tuh nggak tahu kalau misalnya ada KIP kuliah nih. Mungkin ada yang mau disampaikan juga buat teman-teman adik-adik kita gitu ya. Oke, mungkin bagi teman-teman khususnya yang bagi baru melaksanakan UTBK dan nunggu pengumuman, jangan khawatir kalau kalian nanti misal entah itu kalian dinyatakan tidak lolos atau lolos, nanti itu merupakan suatu
hal yang terbaik yang ada bagi kalian. Kemudian nanti kalian juga jangan khawatir kalau kalian stuck di satu tempat aja, karena nanti bakal banyak peluang yang bisa kalian ambil khususnya di jalur lain. Dan juga bagi kalian yang mungkin ada terkendala buat biaya kuliah, karena kan kita pastinya tidak bisa menyamaratakan setiap ekonomi dari keluarga gitu kan. Nah, beasiswa yang bisa kalian dapatkan di bangku perkuliahan itu banyak sekali ya. Kalau kita mau mengulik, kita mau mencari informasinya, nah salah satunya itu bisa menggunakan beasiswa KIP kuliah. Nah, nanti mungkin kalau bagi adik-adik yang masih butuh bimbingan atau arahan terkait beasiswa KIP kuliah, bisa tanya ke kakak-kakak yang memiliki kemampuan di bidang itu atau yang sekiranya tahu, mungkin bisa membantu dari adik-adik semua. Oke, pembahasan menarik nih teman-teman, karena tadi juga udah disenggol dikit nih soal tentang beasiswa KIP kuliah ini. Kalau misalnya hari ini kita bincang-bincang tentang Mas Duta ya KIP kuliah, nah besok kita bakal bincang-bincang lagi nih gimana sih caranya buat mendaftar KIP kuliah. Mungkin kita bakal ada di next perbincangan lagi gitu ya Mas. Oke, nah mungkin jadi akhir buat kegiatan kita, ada nggak sih Mas closing statement atau motivasi gitu yang mau disampaikan buat teman-teman semuanya? Oke, mungkin closing statement dari aku buat teman-teman semua. Jadi kalau kalian berpikir buat kuliah itu susah, itu bukan zamannya sekarang ini, karena saat ini tuh banyak peluang bagi kalian untuk berkuliah, khususnya entah itu dari beberapa jalur, kemudian dari beasiswa yang bisa kalian dapatkan itu banyak banget tentunya. Nah, bagaimana aja dari kemauan dari diri kita untuk bisa upgrade diri kita, buat diri kita untuk lebih baik ke depannya seperti apa. Nah, bisa kalian manfaatkan beberapa beasiswa yang dicanangkan oleh pemerintah, khususnya buat kita bisa jadikan bahan acuan kita untuk mengejar pendidikan tinggi itu yang bisa lebih baik. Oke, wah, nah tadi merupakan closing statement nih yang disampaikan oleh Mas Aksa. Aku setuju banget sih yang disampaikan Mas sama Mas Adi ini, karena memang seperti itu, dan memang kita juga sebagai mahasiswa juga harus menampilkan prestasi, dan juga jangan khawatir kalau misalnya terkendala ekonomi apapun itu, karena ada apa? Merdeka Belajar. Ada Merdeka Belajar teman-teman. Ini udah eye catching banget nih buat bajunya gitu ya. Mungkin boleh terakhir dong Mas kita berdiri sambil menunjukkan baju kita pada malam hari ini atau siang hari ini gitu ya. Oke, ini teman-teman. Bagus banget, kemarin juga dapat 2 ya Mas ya. Hitam sama putih ya nggak sih? Dapat 3 malahan. Lebih hitam ya. 2 ya, putih 1. Oke, mungkin tadi itu juga perbincangan kita pada hari ini. Dan kita juga bakal ketemu lagi di bincang-bincang selanjutnya. Aku mau ucapin terima kasih banyak nih buat Smart Asa karena sudah mau buat bincang-bincang di Kama season 1 gitu ya. Oke, mungkin itu saja. See you. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.